Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin Abdullah dengan NIM 22142477, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dengan judul Sejarah Hukum Adat sebagai Masalah Politik Hukum di dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia. Bagian pertama mengenai pengantar dan sejarah hukum adat di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum adat. Hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan, berakar pada nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal. Yang kedua, sejarah hukum adat di Indonesia. Era kolonial Belanda. Belanda mengakui hukum adat tetapi tetap mengutamakan hukum barat untuk kepentingan kolonial. Dualisme hukum, hukum adat untuk pribumi, hukum Eropa untuk orang-orang asing. Era kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang, Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Berbagai undang-undang dan peraturan mengakomodasi hukum adat, terutama dalam agraria, kehutanan, dan peradilan. Bagian 2, mengenai hukum adat sebagai masalah politik hukum. Yang pertama, pergeseran dalam sistem perundang-undangan, modernisasi hukum, dominasi hukum nasional positif FS, eksistensi hukum adat, inkonsistensi dalam pengakuan hukum adat di berbagai undang-undang. Yang kedua, tantangan dalam politik hukum, konflik dengan hukum positif. Banyak regulasi tidak selaras dengan hukum adat. Contoh Undang-Undang Agraria FS Hak Ulayat. Otonomi daerah. Implementasi hukum adat bervariasi di setiap daerah. Hak masyarakat adat. Pelindungan hukum adat sering lemah dalam kasus konflik tanah dan sumber daya alam. Yang ketiga, arah politik dan hukum ke depan. Harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional. Penguatan peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa lokal. Pengakuan lebih kuat terhadap hak masyarakat adat dalam kebijakan nasional. Bagian 3, mengenai sejarah hukum adat menjelang tahun 1845. Yang pertama, kondisi hukum adat sebelum 1845. Hukum adat masih menjadi sistem utama yang berlaku di masyarakat pribumi, dipengaruhi oleh norma sosial, agama, dan kebiasaan setempat. Belanda belum memiliki kebijakan hukum yang sistematis terhadap hukum adat. Yang kedua, pengaruh kolonial Belanda. FOC awalnya menerapkan hukum adat dalam urusan pribumi untuk menjaga stabilitas. 1811 sampai 1816. Era Inggris Raffles mulai ada usaha kodifikasi hukum tetapi tidak menggantikan hukum adat. 1820-an sampai 1840-an, pemerintahan kolonial mulai meneliti hukum adat tetapi belum ada identifikasi hukum yang jelas.
Yang ketiga, menjelang 1848, awal dualisme hukum Belanda yang menyiapkan perusahaan sistem hukum di Indonesia. KUHP Perdata dan KUHP 1848 di Belanda menjadi inspirasi bagi sistem hukum di Hindia Belanda. Muncul perdebatan, apakah hukum adat akan tetap berlaku atau digantikan oleh hukum Eropa? Bagian 4 tentang hukum adat sebagai masalah politik hukum pada tahun 1848 dan seterusnya. Pada tahun 1848, konstitusi Belanda membawa prinsip liberalisme ke Hindia Belanda, termasuk dalam sistem hukumnya. Namun, muncul perdebatan mengenai posisi hukum adat. Apakah harus digantikan oleh hukum Eropa atau tetap dipertahankan? Akhirnya, hukum adat tetap berlaku bagi pribumi, tetapi harus tunduk pada hukum kolonial melalui Receptitori yang menyatakan bahwa hukum adat hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum Barat. Setelah kemerdekaan Indonesia mengakui hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18b ayat 2. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan nasional yang kurang sejalan dengan hukum adat, terutama dalam kasus pertahanan dan hak masyarakat adat. Hingga kini, tantangan utama dalam politik hukum adalah menyeimbangkan antara hukum nasional dan keberagaman hukum adat yang masih hidup di berbagai daerah. Bagian 5. Sejak 1927, pemerintahan Hindia Belanda mengubah kebijakan hukumnya dari invasi ke modifikasi hukum adat. Awalnya, mereka berusaha menyatukan sistem hukum dengan menerapkan hukum Eropa, tetapi menghadapi kendala karena keberagaman hukum adat di masyarakat pribumi. Perubahan ini dipengaruhi oleh penelitian Cornelis van Vollenhoven yang menunjukkan pentingnya hukum adat. Pemerintahan kolonial kemudian mulai mendokumentasikan dan membakukan hukum adat dalam bentuk tertulis, tetapi tetap dalam kontrol mereka. Kodifikasi ini berpengaruh pada sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan, di mana hukum adat tetap diakui, tetapi menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional. Bagian 6. Mengenai dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Hukum adat diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan beberapa landasan hukum utama. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18b ayat 2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 3, menjamin perlindungan identitas, budaya, dan hak masyarakat adat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU PA
mengakui hak ulayat dan hak masyarakat adat atas tanah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengakui desa adat kewenangannya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun Nomor 5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakui peran hukum adat dalam pengelolaan lingkungan. Yang keenam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU X/2012 mengesahkan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Hukum adat tetap berlaku selama bertentangan dengan hukum nasional, hak asasi manusia, dan kepentingan umakraf Anda. Bagian 7 mengenai nilai-nilai universal dalam hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengandung nilai-nilai universal yang bersifat fleksibel dan tetap relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa nilai utama yang terkandung dalam hukum adat, yaitu yang pertama, keseimbangan dan keharmonisan. Hukum adat mengutamakan keseimbangan antara manusia dengan alam sesama manusia, serta manusia dengan leluhur atau kepercayaan spiritual. Yang kedua, musyawarah dan konsensus. Penyelesaian sengketa dengan hukum adat lebih mendefinisikan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan sekedar menang atau kalah. Yang ketiga, keadilan dan kepatutan. Sanksi dalam hukum adat bersifat mendidik, bukan sekedar menghukum. Hukuman diberikan dengan mempertimbangkan keadilan yang sesuai dengan norma masyarakat. Yang keempat, gotong royong dan solidaritas sosial. Masyarakat adat menjunjung tinggi kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Yang kelima, kearifan lokal dan keterlanjutan. Hukum adat mengatur hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan prinsip keberlanjutan agar sumber daya alam terjaga untuk generasi mendatang. Bagian 8. Kepribadian hukum adat. Kepribadian hukum adat bersifat komunal, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan hukum ketimbang kepentingan individu, dengan tujuan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Ia juga sangat dipengaruhi oleh norma sosial, agama, dan tradisi setempat. Sifatnya yang dinamis, perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Bagian 9. Hukum adat dapat ditemukan di berbagai masyarakat,
tradisional di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi dan budaya lokal. Sumber hukum adat utamanya berasal dari kebiasaan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yang berkembang secara turun-temurun. Sumber pengenal hukum adat dapat berasal dari praktek kehidupan sehari-hari, putusan lembaga adat, serta wawasan tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang berperan dalam mempresentasikan dan menegakkan hukum adat tersebut. Selain itu, dokumen adat tertulis seperti perjanjian adat juga dapat menjadi sumber pengenal hukum adat. Bagian 10 mengenai kedudukan hukum adat. Kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia diakui secara formal meskipun dengan beberapa batasan. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 2, negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti hukum adat diakui sebagai bagian dan sistem hukum nasional, namun harus sejalan dengan hukum nasional yang berlaku. Namun, dalam prakteknya, hukum adat seringkali menghadapi tantangan dan mengimplementasinya, terutama ketika bertentangan dengan hukum positif atau regulasi nasional, seperti dalam hal agraria, pertahanan, atau perlindungan sumber daya alam. Oleh karena itu, kedudukan hukum adat bersifat subordinat terhadap hukum negara, meskipun tetap dijaga eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia. Bagian 11. Kedudukan hukum adat di masa depan sangat bergantung pada bagaimana negara masyarakat menyelaraskan antara hukum adat dan hukum nasional. Mengingat semakin berkembangnya kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya pelestarian kearifan lokal, saya melihat ada potensi untuk hukum adat mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam kebijakan berbasis lingkungan, pertahanan, dan sumber daya alam. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia yang ada dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pentingnya untuk menciptakan ruang untuk dialog antara hukum adat dan hukum positif, agar keduanya bisa berjalan dengan seiring tanpa mengorbankan keadilan dan kepentingan masyarakat umum. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa hukum adat bisa memiliki kedudukan yang lebih signifikan di masa depan, terutama jika integrasi dan harmonisasi antara keduanya dilakukan dengan hati-hati dan berbasis pada keadilan sosial. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah hukum adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang menghormati masyarakat hukum adat selama tidak
bertentangan dengan NKRI. Sejak masa kolonial Belanda, hukum hukum adat sempat terpinggirkan dengan kebijakan unifikasi, namun pada 1927 beralih ke modifikasi yang mendokumentasikan hukum adat yang ada. Hukum adat mengandung nilai-nilai universal seperti keseimbangan, musyawarah, keadilan, gotong royong, adat, dan berkelanjutan yang relevan. Hingga kini, hukum adat bersifat komunal dan fleksibel, beradap- beradaptasi dari kebiasaan dan norma sosial masyarakat berasal dari kebiasaan dan norma sosial masyarakat adat. Kedepan hukum adat berpotensi mendapatkan kedudukan perlindungan masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam selama tetap sesuai dengan prinsip hukum nasional. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.